Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pembelajaran IPS. Selamat datang, berjumpa lagi dengan Ibu. Sehat-sehat hari ini? Siap menerima pembelajaran? Oke. Kemarin waktu pembelajaran sebelumnya subbab kita tentang sumber daya alam selesai. Sekarang kita masuk ke sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam yang ada di lingkungan manusia itu ada campur tangannya dari pengolahan oleh manusia. Oleh karena itu, kita patut untuk mempelajari tentang sumber daya manusia. Karena kebutuhan yang ada di alam itu semuanya hasil olah dan pikir dari manusia. Baiklah, Ibu share materi pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Ananda dapat memahami konsep jumlah dan kependudukan penduduk di setiap wilayah Indonesia. Ibu besarin dulu ya. Oke. Para ahli demografi menggunakan sejumlah ukuran, diantaranya bilangan jumlah, kepadatan, sebaran, dan komposisi. Tujuannya untuk mengetahui jumlah dan kepadatan penduduk di setiap wilayah Indonesia. Jadi untuk menunjukkan atau untuk menjadikan suatu kebijakan, suatu daerah itu memiliki alam yang patut untuk dikembangkan, maka para pemimpin kita itu menggunakan jumlah bilangan dan kepadatan serta sebaran atau komposisi dari penduduk tiap daerah sehingga dapat diketahui ciri khas dan hal yang patut ditonjolkan dari tiap wilayah di Indonesia. Nah, dalam bentuk apa saja? Yang pertama, jumlah dan sebaran penduduk Indonesia. Menurut World Population Dataset atau WPDS tahun 2017, dari Population Reference Bureau, Indonesia itu menempati posisi keempat penduduk terpadat dunia. Tapi kepadatan penduduk di Indonesia itu tidak seragam. Kenapa demikian? Ada daya tarik pulau tertentu yang membuat penyebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Ingat bahwa manusia itu akan mendekati kebutuhan hidupnya, nyaman, dia semuanya itu terjangkau dan kebutuhannya tercukupi dengan baik. Sehingga hal dasar itulah yang menjadikan faktor penyebaran penduduk menjadi tidak merata. Apa saja? Yang pertama, adanya industri yang tumbuh pesat mendorong penduduk dari provinsi lain datang ke Pulau Jawa. Berarti Pulau Jawa itu memiliki daya tarik di bidang industri. Yang kedua, kota Jakarta yang tumbuh sebagai kota metropolitan dipandang menawarkan penghasilan dan peluang ekonomi yang besar. Yang ketiga adalah pertumbuhan pendidikan yang lebih baik di Pulau Jawa menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat para cendekia dan pelajar. Itu adalah daya tarik yang menyebabkan hal yang penyebaran penduduk tidak merata. Yang kedua tentang komposisi penduduk. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan komposisi penduduk. Yang pertama adalah hakikat komposisi penduduk itu apa? Pengelompokan penduduk atas dasar klasifikasi tertentu dari sisi biologis, dari sisi budaya, dan dari sisi ekonomi. Kalau komposisi biologis mencakup komposisi penduduk yang berdasarkan etnis, jenis kelamin, dan umur. Kalau komposisi budaya meliputi pendidikan, status perkawinan, agama, dan bahasa. Kalau komposisi ekonomi mencakup komposisi penduduk yang bekerja atau tidak bekerja, yang pengangguran itu sebagai penduduk aktif yang secara ekonomi dan tidak aktif. Itu berdasarkan hakikat komposisi penduduk. Yang kedua berdasarkan piramida penduduk. Nah, piramida penduduk itu untuk memetakan
dari batas usia, mulai dari urutan umur manusia, yaitu masa kanak-kanak, kemudian masa produktif, dia bisa bekerja, dan masa tua. Nah, ada 3 macam bentuk piramida berdasarkan usia. Yang pertama, piramida ekspansif. Bentuknya seperti kerucut. Nah, jika mayoritas penduduk usia 0 sampai 19 tahun itu lebih banyak dan penduduk usia lanjut itu sedikit, maka bentuk piramidanya adalah piramida ekspansi. Contohnya Indonesia, Filipina, Malaysia, Brasil, itu jenis pertumbuhan penduduk menurut usia itu jenis ekspansif. Yang kedua adalah piramida konstruktif, menyerupai sarang tawon seperti ini ya, atau batu nisan atau guci terbalik. Menunjukkan menurunnya tingkat kesuburan dan kematian, meningkatnya harapan hidup dan pertumbuhan penduduk yang melambat. Jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar dibanding jumlah anak-anak dan orang tua. Ini karena angka kelahiran dan angka kematian sama. Jadi usia anak-anak dan usia orang tua itu jauh lebih sedikit, dan yang lebih banyak itu adalah usia orang untuk banyak bekerja. Nah, contoh negara yang bentuk usia kerjanya relatif lebih besar itu Singapura dan Amerika. Yang ketiga, piramida stasioner, menyerupai granat atau segi empat. Gambarannya bahwa angka kelahiran sama dengan angka kematian. Penduduk usia muda, dewasa, dan tua itu hampir sama. Ya, ini contohnya adalah negara Inggris dan Brunei. Nah, yang ketiga adalah komposisi penduduk berdasarkan bonus demografi. Apa itu? Struktur penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok piramida ekspansif. Salah satu dampak positifnya adalah potensi penduduk usia belum produktif makin besar. Anak-anak usia sekolah makin banyak. Ini dinamakan bonus. Kenapa? Beberapa tahun kemudian anak-anak usia sekolah itu akan menginjak ke masa produktif, bisa menghasilkan karya dan bekerja dengan baik. Nah, ini yang akan mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah tentang pertumbuhan. Secara sederhana, penduduk itu adalah manusia-manusia atau orang-orang yang menempati suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Penduduk itu bersifat dinamis, artinya suatu saat bisa berubah. Karena siklus manusia yang tidak dapat dihindari yaitu kelahiran dan kematian. Hubungan dinamika penduduk antara kelahiran, kematian, dan migrasi itu seperti ini. Jika kelahiran lebih besar daripada kematian, maka pertumbuhan penduduk akan bertambah. Bisa dipahami ya, kelahiran lebih banyak, kematian sedikit, maka jumlah penduduk akan bertambah. Kebalikannya, jika kematian lebih banyak, sedangkan kelahirannya sedikit, maka pengurangan penduduk menjadi berkurang. Jika kematian lebih besar daripada kelahiran, maka pertumbuhan penduduk akan berkurang, itu artinya. Kemudian yang ketiga, jika jumlah penduduk yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, artinya pertumbuhan penduduk bertambah. Ya, jika Kalimantan ini jumlahnya sudah tertentu sudah ditentukan jumlahnya, kemudian ada pendatang dari luar, maka pertumbuhan penduduknya akan bertambah. Seperti itu contohnya. Yang keempat, jika penduduk yang keluar lebih banyak daripada yang masuk, artinya penduduk setempat itu menjadi berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yang pertama dinamika penduduk. Ada beberapa kelompok yang dimasukkan ke dalam dinamika penduduk, yaitu tentang fertilitas, mortalitas, dan migrasi.
Kita pelajari satu persatu. Fertilitas itu adalah angka kelahiran. Angka kelahiran itu adalah pertambahan jumlah penduduk karena banyaknya yang lahir bayi, kelahiran bayi pada periode waktu tertentu. Nah, teknik untuk menghitung fertilitas itu ada dua, yaitu dengan menghitung angka kelahiran kasar, yaitu jumlah kelahiran per 1.000 penduduk dalam suatu periode. Yang kedua dengan menghitung angka kelahiran umum, yaitu jumlah bayi yang dilahirkan setiap 1.000 wanita usia produktif, usia 15 sampai 49 tahun. Itu cara menghitung tingkat kelahiran penduduk. Maaf ya. Yang kedua, mortalitas atau angka kematian adalah berkurangnya penduduk pada periode waktu tertentu karena kematian. Ada 3 teknik menghitungnya. Yang pertama dengan menghitung angka kematian, yaitu jumlah rata-rata kematian per 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Yang kedua dengan menghitung angka kematian berdasarkan umur, yaitu jumlah kematian pada kelompok umur tertentu per 1.000 penduduk dalam kelompok yang sama. Jadi kalau misalnya ada satu daerah, ada satu desa misalnya ya, kematiannya dihitung menurut umur, yang mati pada usia kanak-kanak, yang mati pada usia remaja, yang mati pada usia tua, itu berapa, dari kelompok itu baru kemudian ditentukan jumlah kematian di desa tersebut. Yang ketiga dengan menghitung angka kematian menurut sebab, yaitu jumlah kematian menurut penyebab tertentu, misalnya sakit jantung, sakit kanker, dan sebagainya, itu berdasarkan per 1.000 penduduk dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga karena migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk suatu wilayah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada 2 jenis migrasi, yaitu imigrasi. Imigrasi itu kalau dari satu pulau ke pulau lain namanya transmigrasi. Kalau dari negara Indonesia ke luar negeri namanya emigrasi. Nah, perpindahan ini bisa dikelompokkan kalau dalam negeri itu dinamakan migrasi internal. Berarti perpindahan penduduknya dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Contohnya ya transmigrasi dari Pulau Jawa yang padat penduduknya ke Pulau Sumatera, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Papua, supaya penyebaran penduduknya tidak berat sebelah. Yang kedua, migrasi internasional, perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Misalnya dari penduduk kota Jakarta pindah ke New York, Amerika. Entah itu alasan pendidikan, entah itu alasan menikah, dan sebagainya. Yang penting dia menetap di negara lain, berarti itu dinamakan migrasi internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah angka pertumbuhan alami, yaitu penambahan atau pengurangan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Angka ini hanya disebabkan oleh faktor kelahiran dan kematian, sedangkan perpindahan penduduk tidak dihitung sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. Nah, untuk menghitung pertumbuhan jumlah penduduk dibuat rumus RNI sama dengan B kurang D dibagi P kali 100%. RNI itu adalah tingkat pertumbuhan alami, B itu adalah jumlah kelahiran, D itu adalah jumlah kematian, dibagi P. P itu adalah jumlah penduduk kali 100%. Ini mengetahui angka pertumbuhan penduduk alami. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Ingat bahwa Indonesia tadi ada di urutan keempat negara terpadat sedunia. Nah, kontribusi penurunan supaya tidak terlalu padat ini sebenarnya sudah dimulai sejak 1971.
Sudah kelihatan program pemerintah. Yang pertama adalah program KB atau keluarga berencana yang digalakkan dan didukung pada masa Orde Baru. Jadi satu keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya, itu ya, sehingga akan menekan sedikit demi sedikit jumlah laju kepadatan penduduk di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan angkatan kerja. Semakin besar penduduk Indonesia bekerja, maka tingkat perkawinan itu bisa dihalangi sehingga bisa menurunkan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan yang besar, pertumbuhan penduduk yang besar hingga jumlah penduduk meningkat akan memiliki dampak yang pertama kekurangan pangan, jumlah pengangguran meningkat, tingkat kesejahteraan menurun. Untuk itu, penduduk Indonesia berkepentingan menjaga agar tingkat pertumbuhan penduduknya tidak tinggi. Nah, itu adalah dampak negatif dari laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Kemudian yang keempat adalah kualitas penduduk. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, kualitas penduduk itu adalah kondisi penduduk untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupannya sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Ada 2 aspek yang menunjukkan kualitas penduduk itu, yaitu aspek fisik dan non-fisik. Keduanya meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar kualitas penduduk. Nah, kualitas penduduk ada yang pertama tingkat pendidikan penduduk di Indonesia. Rata-rata usia sekolah itu lebih banyak, beberapa tahun kemudian maka tingkat perkembangan ekonomi akan bisa dirasakan oleh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesehatan penduduk Indonesia, mencakup umur panjang dan hidup sehat, diukur dari angka hidup saat lahir. Kemudian rata-rata lamanya hidup sejak mulai lahir yang dicapai oleh penduduk setempat. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia. Ini berarti layak hidupnya penduduk itu sesuai dengan standar yang diinginkan hidup. Jadi indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan atau daya beli dari masyarakat untuk membelanjakan uangnya itu sesuai dengan kebutuhannya dia memperoleh barang maupun jasa. Kemudian yang kelima, keragaman etnik Indonesia. Ini yang akan kita bahas minggu depan. Sekian dulu materi dari Ibu, mudah-mudahan yang panjang ini bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.